Baru-baru ini, pecinta bola dikagetkan dengan pemain-pemain baru timnas Malaysia, yang sebelumnya diisi oleh kebanyakan pemain lokal. Tapi sekarang, ada kurang lebih 6 pemain naturalisasi baru yang memperkuat negara tetangga kita. Banyak publik bertanya, apakah mungkin naturalisasi seorang pemain secepat itu? Apa ada hal lain yang tidak kita ketahui di baliknya? Di episode ini mari kita menelaah aturan terbaru naturalisasi seorang pemain yang diterbitkan oleh pemangku organisasi bola dunia yaitu FIFA. Sistem naturalisasi FIFA terbaru mengatur bahwa seorang pemain bisa dinaturalisasi, mendapat kewarganegaraan negara lain, dan bermain untuk timnas negara tersebut jika memenuhi syarat tertentu. Syarat utama adalah pemain memiliki hubungan darah dengan negara tersebut, orang tua atau kakek nenek, atau telah tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun setelah usia 18 tahun. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sistem naturalisasi FIFA. Keturunan. Pemain yang memiliki hubungan darah dengan negara yang ingin ia bela, orang tua atau kakek nenek, dapat dinaturalisasi. Residensi. Pemain yang telah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun atau lebih setelah usia 18 tahun, dapat dinaturalisasi. Syarat tambahan, pemain yang telah bermain untuk timnas senior suatu negara, minimal 3 kali, tidak dapat dinaturalisasi untuk negara lain. Perubahan status, pemain yang telah dinaturalisasi dan bermain untuk timnas suatu negara, tidak dapat lagi bermain untuk timnas negara lain. Peraturan khusus, FIFA juga memiliki peraturan khusus untuk pemain yang lahir di luar negeri, namun memiliki hubungan darah dengan negara tersebut. Selain itu, setiap negara memiliki prosedur sendiri untuk proses naturalisasi, yang biasanya melibatkan pengajuan dari klub atau federasi, verifikasi oleh pemerintah, dan pertimbangan oleh DPR atau lembaga terkait. Contohnya, Timnas Indonesia dinaturalisasi pemain seperti Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James yang memiliki keturunan Indonesia. Timnas Malaysia dinaturalisasi pemain seperti Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, dan John Irazabal. Timnas Spanyol pernah menaturalisasi Diego Costa yang memiliki keturunan Spanyol. Timnas Indonesia kembali menambah kekuatan lewat pemain naturalisasi. Tapi apa sebenarnya maksud dari naturalisasi tambahan ini? Naturalisasi adalah proses ketika pemain asing resmi menjadi warga negara Indonesia dan berhak membela timnas. Biasanya, mereka dipilih karena kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan timnas. Dan ketika kita bicara tambahan, itu artinya PSSI terus mencari pemain baru dari luar negeri yang punya darah Indonesia, atau setidaknya punya keinginan kuat membela merah putih. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas tim, mempercepat proses perkembangan dan membuat Indonesia bisa bersaing di level Asia dan dunia. Tapi ini bukan proses instan. Ada seleksi ketat, ada prosedur hukum, dan yang terpenting, pemain tersebut harus punya komitmen, bukan hanya paspor. Jadi saat kamu dengar kabar, ada naturalisasi tambahan, itu bukan sekadar ambil pemain luar, itu langkah serius untuk membangun timnas yang lebih kuat dan kompetitif. Ingat, naturalisasi bukan solusi satu-satunya. Tapi kalau dilakukan dengan benar, ini bisa jadi jalan cepat menuju prestasi. Kadang kita dengar komentar orang, kenapa harus pemain asing? Mana pemain lokal? Tapi ingat, pemain naturalisasi datang bukan untuk merebut tempat. Mereka datang untuk membantu. Mereka bukan musuh. Mereka bagian dari perjuangan. Mereka tinggalkan negara asal, ambil paspor Indonesia, dan memilih membela merah putih. Itu bukan hal kecil, itu bukti cinta, bukti niat. Dan justru, kehadiran mereka bisa jadi jembatan. Buat pemain lokal naik level, buat timnas makin kuat. Jadi daripada kontra, lebih baik kita sambut. Dukung mereka seperti kita dukung pemain lokal. Karena saat mereka pakai lambang Garuda di dada, mereka sama seperti kita. Satu suara, satu tujuan untuk Indonesia. Sekian dulu dari Skileva, sampai jumpa lagi.